Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Pada saat malam hari ini, doa malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mempersiapkan seluruh apa yang ada dalam diri kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Mari saya mau mengajak kita untuk kita boleh menyanyikan satu lagu, Arti Kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita ulangi lagu sekali lagi dengan kesungguhan hati. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Dengan kesungguhan hati katakan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat cinta-Mu Tuhan bagi setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh. Tuhan, pada malam hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap apa yang telah Tuhan beri bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa pemberian Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, kami akan mengikuti doa malam ini. Kiranya Allah Roh Kudus selalu menuntun setiap kami, memimpin setiap kami, membuka setiap hati kami, sehingga kami boleh berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya berharap kita semua boleh terus bersukacita karena Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Mari kita akan menyanyikan lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk lebih semangat lagi menyanyikan lagu ini. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka,
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersukacitalah. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada penatua hati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah doa malam saat ini, mari kita terlebih dahulu kita tunduk di hadapan Tuhan dengan memohon doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu datang di hadapan-Mu pada kesempatan malam hari ini. Mohon urapan, mohon tuntunan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat membangun kehidupan kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini ada kuasa Tuhan sehingga dapat memperbarui hidup kami, sehingga hidup kami semakin menjadi perkenanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah doa malam hari ini, sekalipun kita di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana pada bulan Juli ini gereja kita tetap menyampaikan berkaitan dengan bulan keluarga. Minggu ini tema yang sudah diberikan kepada kita semua yaitu rencana Allah bagi keluarga Kristen. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ke-33, dan juga dilanjutkan pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya tidak akan membaca semuanya, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian silahkan membaca di rumah masing-masing sehingga akan lebih memahami tentang firman Tuhan ini. Efesus pasal 5 LAI memberikan judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya lanjutkan di ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ketiga, saya bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini berbicara tentang rencana Allah bagi keluarga Kristen.
Kalau kita memahami tentang rencana Allah bagi keluarga Kristen, kita tahu bahwa hidup orang Kristen itu adalah hidup yang memiliki tujuan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan di dalam hidup ini, kita tentu harus jelas merencanakan kehidupan ini supaya tepat pada waktunya kita bisa mencapai tujuan yang hendak kita capai dalam hidup ini. Maka tidak heran Allah pencipta langit, bumi, lautan beserta isinya, Allah sudah merencanakan memilih kita menjadi orang percaya, itu semua karena rencana dan anugerah Allah. Oleh sebab itu tidak heran kalau Allah sendiri merencanakan kehidupan kita supaya menjadi kehidupan yang berkenan kepadanya. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Efesus pasal 5 ini, kita tahu ketika pada saat zaman Efesus, hidup orang-orang di Efesus itu dalam penjajahan bangsa Roma. Kira-kira pada abad yang pertama, di mana kedudukan laki-laki itu kedudukannya sangat tinggi. Oleh sebab itu, para suami bisa bertindak sewenang-wenang terhadap istri pada waktu itu. Dan kemerosotan moral sungguh luar biasa terjadi pada zaman penjajahan Roma. Bahkan mereka memperlakukan orang-orang Kristen itu seperti binatang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka ketika saat itu tidak ada aturan, tidak ada undang-undang yang mengatur hal demikian, maka seorang lelaki bisa sewenang-wenang terhadap seorang yang bernama perempuan dan wanita maksud saya. Tetapi kita bersyukur karena kasih Tuhan lewat seorang Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas menantang hal ini. Maka Rasul Paulus mengkritik kehidupan orang yang tidak bermoral, karena ada pula orang-orang yang percaya Tuhan terkontaminasi pada zamannya. Maka Rasul Paulus di dalam suratnya di Efesus ini mengkritik tegas tentang kehidupan Kristiani. Kehidupan Kristiani adalah kehidupan ibaratkan kasih tentang keluarga. Karena keluarga itu menjadi sebuah replika teladan kehidupan orang-orang Kristen. Dan prinsip-prinsip Alkitab sangat menentang terhadap tindakan kesewenang-wenangan seorang laki-laki pada waktu itu. Maka di dalam Efesus 5 ini berbicara tentang kasih Kristus adalah dasar hidup sebagai suami istri. Kita tahu di dalam Efesus ini kalau kita melihat dengan dalam, maka ada dua hal yang sangat penting yang hendak kita sampaikan, seperti apa yang disampaikan seorang bernama Rasul Paulus. Yang pertama, suami istri harus saling merendahkan diri. Yang pertama, suami istri harus saling merendahkan diri. Ayat 21 di pasal yang kelima, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya supaya kita bisa membangun relasi yang baik suami istri adalah istri harus tunduk dan taat terhadap suami, karena suami adalah kepala daripada keluarga. Kita nanti bisa membacanya yang tadi ayat 22 dan 23. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan suami dan istri inilah yang dijadikan analogi untuk menjadikan hubungan Kristus dan jemaat. Oleh karena itu dalam skop yang paling kecil adalah keluarga adalah merupakan bagian institusi yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Karena keluarga adalah merupakan soko guru daripada kehidupan orang-orang percaya. Keharmonisan keluarga di mana di dalamnya ada suami, istri dan anak-anak, ini membuktikan ketika keluarga saling mengasihi, keluarga saling memberikan
saling menolong, saling bergandengan tangan. Ini membuktikan bahwa inilah implementasi kasih Kristus. Maka tidak heran Rasul Paulus bahwa digambarkan hubungan Kristus dan jemaat itu diumpamakan sebagai keluarga. Oleh sebab itu sangatlah penting kehidupan keluarga Kristen di bulan keluarga pada bulan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari hubungan inilah kita melihat bahwa Paulus benar-benar berbicara bukan masalah otoritas atau kekuasaan, siapa yang membangun kekuasaan suami atau istri, tetapi dia berbicara tentang cinta kasih suami istri. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keluarga adalah bagian yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, malam hari ini kita tidak bisa melakukan hal apa-apa tanpa cinta kasih yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai dasar suami istri. Maka yang penting yang pertama adalah relasi umat Allah diimplementasikan sebagai relasi suami dan istri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kehidupan rumah tangga itu memang harus direncanakan. Maka ketika pesan saya kepada orang-orang yang masih muda yang belum memiliki suami atau istri, rencanakanlah hidupmu dengan baik. Carilah pasangan hidup yang sepadan. Kalau seorang perempuan, carilah laki-laki yang takut akan Tuhan dan seiman. Begitu juga sebaliknya. Mencari istri atau suami bukan di Facebook. Mencari istri atau suami bukan di mall. Tetapi bangunlah relasi supaya engkau kenal dan merencanakan lebih awal supaya engkau tahu. Karena pernikahan Kristen adalah pernikahan yang kudus, yang tidak boleh diceraikan oleh manusia, yang bisa memisahkan adalah maut. Itu sangat penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara relasi suami istri bukan siapa yang menang, siapa yang kuat, kita pernah melihat yang disebut relasi gender. Apa itu relasi gender? Perbedaan peran atau atribut sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Seringkali peristiwa hal-hal gender ini seringkali terkontaminasi oleh situasi dan keadaan serta budaya. Dan kasus terjadi dalam rumah tangga Kristen, seringkali hubungan suami istri dipengaruhi oleh kultur dan budaya yang terjadi. Dan kekristenan tidak boleh kalah dengan budaya dan kultur. Karena istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Kita ingat saudara-saudaraku, mungkin adat-adat tertentu ada yang lebih mengutamakan istri sebagai penguasa. Begitu juga sebaliknya budaya-budaya tertentu suami yang lebih berkuasa. Jadi kehidupan Kristen tidak dipengaruhi oleh kultur atau budaya, tetapi kehidupan Kristen yang menjadi standarnya adalah Alkitab, yaitu firman Tuhan. Jadi kekristenan seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh budaya yang ada sehingga melunturkan standar kekristenan yang ada di dalam Alkitab. Tapi kenyataannya terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dari itu saya teringat ketika orang tua kita masih muda dengan bahasa Jawa mengatakan, kalau mencari istri atau suami harus punya bebet dan bobot. Artinya apa? Kita harus mempertimbangkan dengan matang. Karena ketika kita menikah dengan istri, apalagi mungkin berbeda budaya atau kultur, itu tidak masalah. Tetapi kita harus mempersiapkan dengan benar. Jangan sampai pernikahan kita itu seringkali terkontaminasi di tengah jalan, kita bermasalah dengan berbeda budaya. Dari hal makan misalkan berbeda. Kalau saya ambil contoh punya kakak, yang satu Jawa, yang satu Kalimantan. Yang satu suka makan sayuran dari rempah-rempah Pulau Jawa, yang satu tidak senang dengan rempah-rempah dari Pulau Jawa. Sering kali menjadi persoalan.
Nah, hal-hal demikian kalau harus kita rencanakan dengan matang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, seringkali budaya-budaya tertentu mempengaruhi seseorang sehingga seseorang mengalahkan kekristenannya, dasar iman Kristennya karena dipengaruhi oleh budaya. Ada pula seringkali orang lebih mementingkan adatnya daripada pernikahan Kristen. Ini kan terbalik-balik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga ketika mereka tidak melakukan pernikahan secara adat, mereka diancam. Kamu tidak diakui oleh adatmu. Nah, kalau orang Kristen demikian, apa pengaruhnya kekristenan kita terhadap budaya kita? Akhirnya kekristenan Alkitab kita tercemar oleh keadaan situasi yang ada. Mestinya kekristenan tidak demikian. Maka Rasul Paulus di dalam jemaat di Efesus ini benar-benar menentang kultur budaya pada saat itu. Nah, pesan ini juga untuk kita semua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, seorang suami istri, apapun kultur dan budayanya, apapun status sosialnya, seorang istri harus tunduk kepada suami. Tetapi ketundukan ini bukan berarti seorang suami semena-mena terhadap istri, tetapi ketundukan ini adalah hanya peran fungsi saja Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau suami sudah dihargai oleh istrinya, maka seorang suami harus mengasihi istrinya. Maka cinta kasih inilah yang menjadi dasar seorang yang bernama Rasul Paulus disarankan kepada jemaat di Efesus. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan kepada para wanita bagaimana seorang Maleki menentang keras orang-orang yang percaya Tuhan tidak diperbolehkan kawin campur. Mengapa demikian? Karena mereka ketika kawin campur maksudnya adalah berbeda agama, maka mereka tidak bisa menjadi orang yang mendasari keimanan mereka. Karena hubungan suami istri saksinya adalah Kristus. Kita ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menikah ada janji pernikahan dan menjadi saksinya adalah Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa yang memisahkan hanyalah maut saja Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, rencana di dalam kehidupan ini sangat panjang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kita hidup yang taat kepada firman Tuhan, kita punya ketundukan terhadap firman Tuhan, maka seorang suami dan istri akan hormat kepada Tuhan dan mereka tentu mengasihi istri ataupun suaminya. Maka Maleki mengatakan, kasihilah istrimu seperti ketika waktu masih muda. Artinya apa? Seringkali kasih seorang suami, walaupun mereka mengatakan percaya kepada Tuhan, ketika istrinya sudah tua mereka luntur. Nah, ini kasih yang seperti apa? Kekristenan tidak demikian. Maka Allah menentang yang namanya perceraian. Bagaimana dengan anak-anak? Tadi dikatakan pasal yang ke-6. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saya kok yakin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau suami istri hidup rukun, suami istri meneladani hidup bersandar kepada Tuhan, sekalipun ada persoalan diselesaikan dengan baik, saya merasakan bahwa anak-anak itu tidak ada masalah. Sekalipun ada masalah, kita mengatakan sesuatu, kita diskusi, ada solusi yang terbaik. Mengapa seringkali ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua? Persoalannya adalah begitu banyak orang Kristen hanya secara teori saja mempraktekkan firman Tuhan, tetapi implementasi di dalam hidupnya tidak pernah dilaksanakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya mengingatkan untuk kita sekalian, marilah kita taat kepada firman Tuhan, tunduk kepada Allah. Kita harus melakukan kehendak firman Tuhan seperti kasih Kristus yang menjadi dasar kehidupan orang percaya. Saya yakin ketika kehidupan rumah tangga Kristen
takut akan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, maka kita tidak akan berbuat sesuatu yang aneh-aneh, baik kepada istri maupun suami. Harta tidak menjadi ukuran, kecantikan, kekayaan tidak menjadi ukuran, tetapi ukurannya adalah tunduk kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, karena saksi pernikahan adalah Tuhan. Maka seorang Kristen yang percaya dan takut akan Tuhan, mereka tidak akan meninggalkan istrinya atau suaminya, kecuali maut yang memisahkan. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak akan melakukan yang terbaik ketika orang tuanya meneladani hidup dengan baik. Persoalannya banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak meneladani hidupnya, mengatakan sesuatu tetapi dia tidak meneladani hidupnya di dalam kehidupan keluarga. Maka anak-anak tidak akan mendengar omongan orang tuanya. Dan malam hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih di saat-saat situasi yang seperti ini, keluarga menjadi faktor yang dominan. Apapun keadaannya, kalau kita dapat bergandengan tangan, kita dapat bersatu padu, apapun yang terjadi itu akan bisa kita lewati. Malam hari ini pesan firman Tuhan, marilah kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ketika kita menjadi keluarga yang harmonis, maka akan menjadi saksi bagi dunia bahwa kekristenan adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kita tidak boleh terkontaminasi oleh dunia. Kita tidak boleh tercemar oleh keadaan yang serba maju ini. Tetapi takut akan Tuhan adalah merupakan modal dasar bagi orang percaya supaya mahligai rumah tangga kita bisa mencapai tujuan dengan baik. Maka rencanakanlah hidupmu dengan baik. Ketika engkau berumah tangga, pikirkankah rencanamu dengan baik sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian yang berumah tangga bisa mencapai tujuannya seperti apa yang dimaksud Tuhan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga di akhir kehidupan kita, kita tetap setia kepada Tuhan dan keluarga kita terus membangun relasi dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada ibadah malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini dan menguatkan kehidupan kita bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang di rumah bisa memberikan persembahan dan dapat mengumpulkannya terlebih dahulu di rumah masing-masing dan kemudian memasukkan ke dalam amplop dan dituliskan persembahan doa malam tanggal hari ini, seperti itu. Lalu persembahan dapat kita bawa bersama ketika nanti ibadah sudah onset. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan dan kiranya firman tersebut dapat menjadi kekuatan untuk hidup kami, Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan kami sehingga persembahan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dari tangan-tangan mereka persembahan ini dapat berguna dan dapat menjadi pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, demi nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari di akhir daripada firman Tuhan dan doa malam hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan berdoa. Berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk firman Tuhan ini supaya menjadi firman yang bermakna. Di bulan keluarga ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua keluarga-keluarga Kristen yang takut Tuhan. Kalau hari ini ada keluarga-keluarga yang mengalami persoalan, mengalami pertengkaran, bahkan sampai terjadi perpisahan suami dan istri, anak meninggalkan orang tua. Hari ini saatlah kita berdamai kembali. Selagi masih ada kesempatan dari Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, agar suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, dan anak-anak mengampuni orang tua, begitu juga orang tua mengampuni anak-anak.
Hari ini kesempatan bagi kita di bulan keluarga, supaya kita berdamai bersatu padu di dalam rumah Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Tuhan, dengan kerendahan hati, izinkanlah hamba-Mu menaikkan doa-doa pada kesempatan malam hari ini, di mana situasi pandemi ini begitu banyak persoalan yang terjadi, baik yang mengalami sakit karena pandemi, baik yang mengalami kemerosotan moral karena memikirkan sesuatu yang ada saat ini, kemerosotan ekonomi terjadi, krisis terjadi di mana-mana. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan, memberkati Bapak Presiden beserta aparatnya, supaya dapat melakukan tugas dengan baik, dan juga kami selaku masyarakat dapat merespon dengan baik, supaya pandemi ini segera pergi dari bangsa dan tanah air Indonesia. Kami berdoa Tuhan, khususnya bagi jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, baik yang kami ingat maupun tidak, khususnya kami berdoa, memberkati hamba-Mu Diakon Dede Tuhan, berikan mujizat-Mu terjadi, kiranya lawatan-Mu terjadi, sehingga ada mujizat Tuhan segera sembuh dari sakit yang dialaminya, dan pulang ke rumah dengan keluarga dengan penuh kasih daripada-Mu Tuhan. Memberkati kesembuhan juga untuk Oma Galiati, memberkati pula untuk Pak Tek-Tek, memberkati juga saudara-saudara kami yang lain, Ibu Uli Eko, dan juga memberkati saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari sakit penyakit. Terima kasih untuk keluarga Bapak Andri Setungkir beserta orang tuanya, Seven beserta Rionata, keluarga dari Nova dan keluarga, kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Masih banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan mujizat-Mu malam hari ini. Saya percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Kalau mereka sakit, lawatan-Mu terjadi di dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi. Kalau hari ini mereka mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berkati ya Tuhan, supaya membukakan jalan. Kami juga berdoa untuk tim Satgas Covid GIA Parmindo. Berkati mereka semua supaya dengan bijaksana melakukan tugasnya dengan baik, sehingga dapat melayani jemaat-jemaat kita yang membutuhkan pertolongan. Serta berkati seluruh jemaat, bahkan seluruh pengurus dan majelis. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tergerak hatinya untuk dapat berbagi melalui wadah Satgas Covid, sehingga mereka dapat menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apapun yang mereka berikan itu sangat bermanfaat. Gerakkan hati seluruh jemaat yang memiliki berkat lebih. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati mereka, dan supaya juga mereka dapat memberkati jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala beserta seluruh pekerja di tempat ini. Engkau memproteksi dari virus corona, bahkan menjauhkan dari hal-hal yang tidak Kau kehendaki, karena mereka adalah anak-anak-Mu yang harus melayani di dalam pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan serta proteksi mereka semua Tuhan, karena hanya Engkau lah yang mampu memproteksi terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sangat nyata, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa malam hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa malam kami akhiri hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang terus memimpin hidup orang-orang percaya, khususnya GIA Jemaat Parmindo. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ibadah doa malam sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.